Single Talk Show, dialog bersama dengan Kodim Brebes untuk penerimaan rekrutmen TNI Angkatan Darat di tahun ajaran 2025. Bersama dengan rekan Rara yang memandu langsung tergabung di Studio 1. Baik, terima kasih untuk Caca dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar Single FM dimanapun berada, di kesempatan hari ini kita diagendakan untuk bersama dengan Kodim 0713 Brebes untuk hari Jumat 25 September 2025. Kurang lebih kita 1 jam kebersamaan yang sudah diinformasikan oleh kami, ya ini untuk perbincangan atau podcast mengenai pendaftaran TNI AD. Baik, untuk Anda pendengar bisa langsung saja untuk berinteraksi melalui WhatsApp di 0857 0036 7798 atau juga bisa melalui fanspage-nya Singosari FM Brebes. Anda bisa lihat secara langsung atau di channel dari Kodim 0713 Brebes ya. Oke, siap, juga bisa. Silakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Ya, pendengar Singosari, dan juga bisa melalui telepon di 02836716636. Baik, pendengar, ketika kita berbicara mengenai rekrutmen prajurit TNI AD, ini merupakan suatu proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia di mana agar dapat mengabdikan diri dan tentu saja membangun karir di militer dengan berbagai tingkatan seperti dari Tamtama, kemudian juga Bintara, dan juga perwira prajurit karier atau PAPK. Dan untuk mengenai proses rekrutmen prajurit itu sendiri menjadi TNI AD diselenggarakan setiap tahunnya, dan untuk bisa memberikan tentunya kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda bangsa untuk bisa bergabung menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di masa depan pastinya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengetahui beberapa informasi penting yang berkaitan dengan proses rekrutmen prajurit TNI AD tersebut? Sudah hadir bersama saya. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Dandim 0713 Brebes, yaitu ada Bapak Letkol Infantri Sabto Broto SEMSI. Baik Pak, ini tetap segar dan bugar, luar biasa. Oke, baik Pak. Di topik bahasan mengenai menjadi prajurit TNI AD, di mana kita tahu ya Pak ya, banyak sekali dari platform media sosial ini mengatakan gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat Brebes, terutama khususnya pendengar Singosari FM Pak ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana nih proses dari perekrutmen prajurit, bagaimana pendaftarannya begitu ya Pak, dan mungkin khususnya di pendaftaran TNI AD itu apa saja yang menjadi syarat-syarat pendaftarannya gitu Pak. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih pendengar Singosari FM di Pak Dandim untuk masyarakat Brebes. Oke, terima kasih. Baik, para pendengar radio Singosari FM Brebes yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan, salam kenal. Saya Letkol Infantri Sabto Broto, Dandim 0713 Brebes. Di sini saya pengen menyampaikan informasi supaya lebih jelas, supaya lebih gamblang, yang mana intinya TNI Angkatan Darat memang sekarang ini sedang penerimaan Bintara maupun Tamtama dalam jumlah yang cukup banyak, dan ada beberapa juga yang tidak hanya yang baru lulus, bahkan kemarin yang tidak lulus karena alokasi sebenarnya bagus, karena umurnya lebih dari 22 tahun. Nah, sekarang bisa bergabung karena sekarang adalah dilonggarkan menjadi umur 24. Oh, penambahan usia. Ya, gitu, ya, penambahan usia. Karena juga pensiunnya yang semula 53 secara aturan yang terbaru juga 55 sekarang. Kemudian yang tingginya juga kemarin mungkin yang bagus, sehat, kemudian akademiknya bagus, hanya karena tingginya kurang, di bawah 163, sekarang sudah dilonggarkan lagi menjadi 158. Oke. Ya, 58, sehingga peluang untuk menjadi dan bergabung menjadi TNI Angkatan Darat sangat besar sekali. Adapun syarat pendaftaran umumnya ya udah jelas, pasti ya warga negara Indonesia.
Oh Ya kan? harus itu. Ya. Yang jelas namanya orang beragama, beriman dan bertakwa. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berumur sesuai jenjang misalnya 17 tahun 10 bulan. Nah, sesuai tadi yang saya sampaikan, nah umurnya sekarang 24 tahun 0 bulan untuk pendidikan. Tidak memiliki catatan kriminal. Kemudian sehat jasmani rohani serta tidak berkacamata. Tidak sedang kehilangan hak menjadi putusan pengadilan atau menjalani hukum. Berdomisili KTP minimal 12 bulan di wilayah panitia daerah. Nah, kemarin kalau sekarang mungkin yang adik-adik semua yang baru kan semangat mendaftar. Tapi ada juga yang kelebihan umur, tingginya kurang. Nah, sangat membanggakan. Peluangnya masih banyak. Jadi nggak usah khawatir yang umurnya 23, 24 itu masih bisa ada peluang. Tinggi hanya 158, 59, 60 nggak harus 163, minimal 158 pun bisa. Itu akan menjadi peluang yang besar untuk adik-adik semuanya. Jadi garis besarnya ada perubahan syarat pendaftaran di tahun 2020 Pak. Ya. Dari penambahan usia Ya. dan juga tinggi badan. Ya. Baik Pak, oke. Selain itu juga ini berbicara tentang pendaftaran pasti ada yang namanya waktu nih. Gimana nih Pak Dadeng untuk kapan waktu pendaftaran ini generasi muda ini langsung bisa mendaftar menjadi seorang prajurit TNI AD? Waktu pendaftaran ya ini sekarang bulan September ya. Jadi dibuka untuk Bintara itu tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian melaksanakan validasi itu tanggal 15 September sampai 11 Oktober. Jadi daftar dulu online tanggal 11 September sampai 9 Oktober. Setelah online, nah baru validasi. Validasi itu daftar secara fisik. Datang ke panitiaan di Semarang. Tak usah khawatir, nanti diantar sama Pak Tentara. Oh jadi difasilitasi. Ya, difasilitasi nanti kumpul di Kodim, kita berangkatkan pakai bis, nggak perlu sendiri-sendiri. Nanti akan didampingi untuk kurang SKCK dan apanya nanti akan kita dibantu oleh Kodim. Ya. Kemudian untuk yang Tamtama dibuka tanggal 11 September 2025 sampai dengan 23 Oktober 2025. Validasinya adalah 15 September 2025 sampai dengan 25 Oktober 2025. Hari ini juga Mbak siang kita juga mengumpulkan adik-adik yang sudah mendaftar online atau yang mendaftar baru tapi mungkin masuk online-nya susah, nanti kita kumpulkan di Kodim. Oh begitu di Kodim ya, di Kodim nanti supaya ada pengarahan dari kami. Nanti hari Selasa kita antarkan ke Semarang untuk mendaftarkan secara fisik yaitu validasi. Supaya setelah validasi diterima nanti bisa langsung mengikuti tes tahapan. Ya mulai administrasi, kesehatan, kesegaran jasmani dan seterusnya. Ya, mungkin jadi itu Mbak. Ya. Itu ya waktu pendaftaran untuk Bintara tadi dibuka tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian untuk validasinya secara fisik nanti difasilitasi oleh dari Kodim itu tanggal 15 ya Pak ya sampai dengan 11 Oktober dan untuk di Tantamanya sendiri 11 September sampai 23 Oktober dan untuk validasinya 15 hingga 25 Oktober. Ya, kalau mungkin ragu-ragu, bingung atau bimbang lebih baik datang ke Kodim atau Kuramil. Nanti Babinsa yang akan antar. Yang jelas perlu diwaspadai oknum ya orang-orang yang ini. Yang jelas gratis, tidak ada yang dipungut biaya sepeser pun. Karena TNI AD berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka rekrutmen TNI AD, personil TNI AD. Tadi berbicara mengenai tinggi badan dan juga usia itu untuk semua gender Pak? Semua. Jadi ini yang sekarang yang dicari kalau yang pertama lebih banyak ke pria ya. Itu tinggi badan itu yang dulu bagus jasmaninya, psikologinya, kesehatannya, tapi dia dikalah di tinggi badan. Karena waktu itu kan 163. Betul. Sekarang peluangnya lebih besar lagi karena minimal adalah 158. Nah, sedangkan umur yang kemarin lulus tapi kalah alokasi sehingga umurnya habis, tidak ada peluang untuk daftar. Nah, sekarang dilonggarkan lagi sampai umur dengan 24
tahun. Oke, baik. Nah, di perbincangan ini tadi kan sudah kita ketahui syarat pendaftarannya, kemudian juga kapan waktu pendaftarannya. Apa sih yang tadi disampaikan Pak Dandim ya, Pak Sabto ini bahwa ada melalui online gitu. Ya. Dan kiranya apa sih yang menjadi kewajiban mungkin di pendaftaran online itu? Tadi disampaikan memang datangnya itu langsung membawa persyaratan atau bagaimana? Untuk pendaftaran wajib online ataukah datang langsung membawa persyaratan atau seperti apa? Ya. Jadi untuk persyaratan terbaru ya, ini mungkin bisa dicatat adik-adik semua, atau kalau bingung datang ke Kodim. Penerimaan prajurit TNI AD itu adalah yang jelas gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian akan perubahan usia maksimal yang dulunya 22 tahun sekarang menjadi 24 tahun. Kemudian tinggi badan itu juga sama, yang semula 163 minimal sekarang adalah 158, ya kan? Kemudian karena apa, ini upaya kita untuk memberikan kesempatan adik-adik semua yang kemarin punya keterbatasan karena kelebihan umur, tingginya kurang, sekarang peluangnya sangat besar. Ya, sangat besar. Kemudian mekanisme pendaftarannya, Betul, mungkin pendaftaran online bisa di rumahnya masing-masing, tinggal buka laptop, buka HP, ya kan? Kemudian calon mendaftarkan website resmi rekrutmen TNI seperti @recruitment.tni.mil.id, lalu mengisi formulir pendaftaran secara online. Nah, secara online sudah berhasil, nanti segera dilengkapi untuk mendaftarkan daftar ulang atau validasi. baik. Ya, setelah berhasil mendaftar online. Nah, untuk mewadahi adik-adik supaya nanti tidak kesulitan sendiri, nggak ada kawan, kemudian transportasi sulit, cukup datang ke Kodim, kita carikan waktu, jadwalkan, kita akan antar ke Semarang. Oke. Didampingi oleh staf saya yang bidang personil, supaya nanti kekurangannya apa itu bisa disiapkan di Kodim, daripada nanti Semarang jauh-jauh balik lagi. Makanya Kodim sangat peduli khususnya putra-putri Brebes supaya bisa semangat untuk bergabung dengan menjadi prajurit TNI AD. Oke. Kalau berbicara mengenai persyaratan pasti ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Ini kelengkapan dokumen apa saja nih, Komandan, yang harus dilengkapi tentunya oleh para calon prajurit TNI AD? Ya, pada saat kalau mekanisme pendaftaran, kelengkapan dokumennya apa saja? kelengkapan dokumennya yang jelas, yang pertama itu ada SK CK ya, surat kelakuan baik, kemudian ijazah, nah, kemudian Kayak mungkin kartu keluarga gitu ya. keluarga, kemudian BPJS. Nah, mungkin saya bacakan ya lebih detailnya, yaitu yang jelas adalah ada surat pendaftaran. Siap. Kemudian surat permohonan secara tertulis, kemudian surat permohonan menjadi prajurit sanggup ditempatkan mana saja, kemudian daftar riwayat hidup, SKCK 1 asli dan fotokopi dilegalisir. Baik. Kemudian ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian akte kelahiran, KTP orang tua, KK, kemudian rapot dari kelas 10 sampai dengan 12 dilegalisir. Surat pernyataan belum pernah menikah, surat persetujuan orang tua wali, surat tidak melakukan penyuapan orang tua, kemudian surat tidak melakukan penyuapan calon, surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data, kemudian akte kematian bila orang tuanya meninggal, kemudian kartu dikstilaskopi ya, sidik jari atau kemudian BPJS calon, kemudian piagam atau prestasi kalau itu dibawa itu sebagai pendukung ya? Pendukung. Okay. Nah, kita akan cari putra-putra yang berprestasi, ya kan, supaya lebih semangat lagi. Itu mungkin, Mbak. Oke, baik. Baik, Mbak Nadim, kiranya nanti kita juga akan lanjut lagi mengenai tentang bagaimana rekrutmen ya untuk menjadi seorang TNI AD.
Tetap bersama kami di 103.9 Singosari FM. Untuk Anda bisa langsung bergabung di 02836716636 untuk teleponnya, ataupun juga bisa langsung ke kolom komentarnya fanspage-nya Singosari FM, Singosari FM Brebes, dan juga YouTube-nya Kodim 0713 Brebes, atau SMS WhatsApp di 0857 0036 7798. Kita akan kembali hadir setelah yang mau lewat berikut ini. 103.9 Bu, jaluk duit teo bu sing akeh. Bocah, kikir duit baik. Duit sabune panggona bu. Soale nabung nambang Brebes oli undian berhadiah. Kan Ratna duit tabungan simpel. Lah bener kowe. Si bocah ya latihan nabung. Tambah ibu sangune Ratna. Mene Pak. Ibu ya sangune tambahi. Sekolah Ben saldo nang tabunganku Bank Brebes oli akeh. Siap bu, siapa ngerti oleh hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan, dan setiap kelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda BPR Bank Brebes. Simple atau simpanan pelajar. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon, 1 unit sepeda Polygon Lovina, dan 1 buah laptop. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya, dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simple, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo, tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu. Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Ines, Sarah, hai nih. Kita selfie di taman depan kelas yuk. Yuk. Siap ya? 1, 2, smile. Coba lihat sini fotonya. Tuh kan, Sarah, kamu kok kelihatan pucat dan lesu? Jangan-jangan kamu anemia? Anemia? Terus gimana? Kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Lihat nih, di tempat makanan aku ada hati, daging sapi, tempe, dan bayam. Aku juga bawa ayam, ikan, tumis kangkung, dan pisang loh. Juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Tablet tambah darah? TTD, Keles. Oh, TTD. Waktu dikasih TTD di kelas sama bu guru, kamu nggak minum ya? Ngaku. Iya sih. Makanya kamu kelihatan kurang segar dan gak semangat. Kamu kurang zat besi tuh. Nes, tuh cowok IPA 2 dari tadi ngeliatin kita loh. Aduh, maaf. Tuh cowok nabrak Pak Guru gara-gara ngeliatin kita. Untuk mencegah anemia, makan makanan yang kaya zat besi dan minum TTD minimal seminggu sekali. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Nate, orang tani, iya. Pribeki ya Pak, kapan tandurane pan dipupuke? Lah piben maning sih Bu, nyongnya wis mubeng-mubeng, gal toko obat wis tekani. Tapi pupuke sih lakar piben guys. Pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen? Kiye Kang Sudur? Wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian, tapi kita goleki pupuke lakar. Kok coba Kang Nyung golekine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saya kemarin bupatine bae emang rame-rame enggak padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undek-undek mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tur? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP
bae ketik sambu titik brebeskap titik go titik ide. Tupal gue kali nulis bae apa yang dikenukna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu, sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Kayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas lho Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang Toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Hai para remaja dan ibu hamil, konsumsi
Yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Pola hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Ate, orang tani iya. Pribe ki Pak, kapan tandurane mandi pupuk ke? Lah piben maning sih, Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng, nggak toko obat wis tak tekani. Tapi pupuke sih lakar piben guys. Pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen. Kiye Kang Sutur, wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian, tapi kita goleki pupuke lakar. Kok boy Kang Nyong ben golekine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine Bayu. Berarti saya kemarin bupatine bae mang rame-rame nggawa pacul. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undek-undek mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tur? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae, ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Upal gue kali nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu, sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. 103.9 Baik, terima kasih untuk Anda tetap masih bersama kami tentunya di frekuensi 103.9 Singosari FM Brebes. Masih dengan podcast rekrutmen TNI AD tahun anggaran 2025 bersama Dandim 0713 Brebes, yaitu Bapak Letkol Infantri Sabto Broto SEMSI. Baik, yeah. Baik nih Pak Dandim, kita lanjutkan kembali berbicara mengenai rekrutmen prajurit TNI AD. Nah pastinya ada beberapa yang namanya dinamakan proses seleksi gitu ya. Yeah. Dan proses seleksi ini kita tahu ya pendengar pasti ada macam tesnya. Untuk masyarakat Brebes ya terutama khusus ya generasi mudanya. Mungkin Pak Dandim juga bisa memberi informasi dan penjelasan seperti apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa kita itu siap di dalam proses seleksi TNI AD menjadi seorang prajurit TNI AD. Kira-kira tesnya itu apa saja nih Pak Dandim nih? Okay. Baik, terima kasih adik-adik semua yang sudah semangat ingin bergabung menjadi prajurit TNI AD. Adapun tahap proses seleksi, kemudian yang pertama adalah tes kesehatan. Okay. Kesehatan itu mengukur kondisi kesehatan fisik dan mental dari calon prajurit tersebut. Ya pasti kalau adik-adik yang dites itu adalah mulai dari THT, kemudian penyakit dalam, terus kemudian jantung, paru, kan? Nah itu akan dites semua.
Kemudian tes juga hasil lab. Jadi diambil darahnya, diambil urinnya, nanti hasil labnya seperti apa. Nah, supaya adik-adik ini tahu, mungkin bisa dicek di Prodia atau apa kan bisa di situ yang sesuai dengan ininya, supaya untuk tahu kekurangan saya di mana. Nanti bisa diperbaiki. Terus cek gigi juga, kan gitu kan? Nah, cek gigi, terus kemudian karena itu juga bagian daripada tes. Kemudian mata, nanti kan ada tes mata, apakah minus, apakah normal, apakah buta warna. Nanti kan ada tes kewarnaan juga. Ya, itu adik-adik yang udah daftar pasti tahu. Jadi ada bintik-bintik, tapi tertutup, tapi di situ ada tulisannya. Kalau buta warna nggak bisa lihat. Tapi kalau yang nggak buta warna pasti bisa lihat ada titik-titiknya di situ. Kemudian yang kedua, setelah lulus tes kesehatan, nah baru boleh namanya yang fisik-fisik. Namanya tes kesemaptaan. Menguji kemampuan fisik dan kebugaran jasmaninya calon. Dari yang mana? Semapta A itu lari. Ya kalau lari maksimalkan. Nah nilai 100-nya 3.200 12 menit ya minimal mendekati itulah. Jangan terlalu jelek. Makanya disiapkan di situ. Kemudian tes kesemaptaan B. Seperti push up ya minimal 43 lah. Dalam 1 menit. Dalam 1 menit? Iya. Kemudian tes apa namanya push up, pull up. Iya, pull up. Pull up itu nilai 100-nya kalau nggak salah itu 18. Berapa ya kan? menit ini? 18 kali naik. Oh 18 kali naik. Push up, sit up. Nah sit up itu ya minimal 43. Kalau sit up itu perut, kalau push up itu tangan dengan dada. Kemudian kalau pull up juga tangan. Kalau push up dorong, kalau pull up narik. Nah nanti ada juga adik-adik yang lari itu rintangan namanya saturan. Lari kenceng, beloknya harus bisa. Jangan sampai lari nggak bisa belok lagi nanti. Beloknya dengan cepat itu 3 kali lah. Itu ya paling nggak diupayakan 15-16 detik lah. Makanya kenceng ya, hitungannya detik Mbak. Oh detik. Nah, saturan. Nanti baru tes kalau di jasmani itu ada postur. Postur nanti kan dilihat dari proporsional bentuk ya di situ. Kemudian ada tes selanjutnya setelah tes kesemaptaan dinyatakan lulus, baru nanti lanjut namanya tes psikologi. Psikologi itu menguji kemampuan fisik dan kebugaran, menilai kondisi mental dan psikologis calon. Ada apa? Ada namanya koran, tes koran. Jadi belajar menjumlah, bolak-balik, waktunya panjang. Kemudian juga hitung-hitungan ada juga. Jadi terus kemudian juga ada tes psikologi. Yang jelas kalau di apa? Bimbel psikologi kan ada, tinggal dicari aja. Yang sudah pengalaman itu. Kemudian kalau tes psikologi udah lulus, nah baru namanya tes akademik, menguji pengetahuan dan intelektual calon. Nah pengetahuan umumnya kayak fisik, apa di sekolahan-sekolahan kan ada itu yang fisika, matematika dan sebagainya itu juga ada di situ nanti. Kemudian baru terakhir setelah seleksi semuanya, baru pemilihan oleh panitia. Ya, seleksi tersebut kemudian baru diputuskan oleh sidang. Nah, kebetulan di Brebes ini sekarang yang sudah daftar. Sudah berapa nih? Bintara Tamtama itu 153 orang. Oke. 60 ada yang Bintara pun ada juga Tamtama. 61 orang itu yang Bintara itu online. Kemudian juga 60 orang Tamtama juga online. Tapi yang validasi masih baru beberapa lah, belum semuanya. Nah, ini dibantu sama Pak Babinsa, akan dicek alamatnya, nanti kita tanyakan kenapa kok belum validasi. Oh ternyata ada ceritanya, sudah daftar online tapi belum validasi. Ya, nanti kalau ada kendala, langsung aja ke Kodim, nanti kita antar, kita dampingi kekurangannya apa. Jadi nggak perlu khawatir. Bagi adik-adik semua yang belum daftar online, ya kalau bergabung, ayo. Terus kemudian ada juga 32 orang tuh langsung ke Kodim. Ya, Pak, saya mau daftar, ini kekurangannya apa? Nanti kita arahkan kekurangannya apa. Bikin SKCK pun juga kita bantu. Nanti baru kita tentukan setelah online semua, minggu depan saya antar ke Semarang untuk melaksanakan validasi. Kita siapkan bis, nggak usah bayar. Udah jadi tentara nggak bayar, saya antar ke Semarang pun nggak usah bayar. Cukup kuatkan mental dan fisikmu, niatmu. Kalau kamu benar-benar
serius dan fokus bergabung menjadi prajurit TNI AD, kita mudahkan. Nah, tahun kemarin itu gelombang pertama itu bisa lulus alhamdulillah lebih dari 40 orang. Kabupaten Brebes. Ya, Kabupaten Brebes. Yang kedua lebih banyak, sekitar 70-an lah, 70-an orang. Dengan didampingi oleh kita di sana. Kita mendampingi dan menyiapkan, ya. Baik. Ya, itu Mbak. Jadi tiap tahunnya ini bagus sekali ya ternyata untuk putra dan putri dari Kabupaten Brebes ternyata sangat berminat sekali ya, gitu ya Pak Nadiem ya. Oke. Jadi benar saya ulang kembali untuk proses seleksi memang bisa dikatakan sangat ketat ya. Pak, di mana melibatkan beberapa tahapan seperti tes tadi yang sudah disampaikan Pak Nadiem, yaitu ada tes kesehatan, kemudian tes juga kesamaptaan, kemudian tes psikologi, ada tes akademik, dan kemudian diseleksi baru ada satu yang namanya pemilihan sidang. Ya, gitu. Pemilihan sidang terakhir. Baru pendidikan. Baru pendidikan. Di Gombong. Kalau bintarannya di Magelang. Baik. Ya, Pak Nadiem ini sudah banyak sekali yang turut berinteraksi, bergabung untuk kita respon ya. Ya. Baik. Dari Jatibarang ada Ira, ini bagaimana peluang bagi putra-putri asli Brebes untuk bisa lolos seleksi? Oke, mungkin diceritakan peluangnya itu besarnya itu bagaimana untuk bisa lulus seleksi? Oh baik, peluangnya besar itu yang daftar kan sama ya dari tahun ke tahun. Tapi kalau dulu alokasinya contoh 200 gitu ya, berarti kan peluangnya kecil, ya kan? Karena bertempurnya temannya banyak, pesaingnya banyak. Sekarang ini orangnya enggak sama aja, enggak beda jauh, tapi penerimanya besar. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI AD. Yang jelas kuota alokasi yang akan diterima itu lebih banyak daripada yang tahun kemarin, bahkan 3 kali lipat dari yang kemarin-kemarinnya. Kemarin aja udah lulus banyak, ya sekarang harus lebih banyak lagi dan gitu. Kan itu. Oke, baik. Ya, untuk masalah supaya peluang besar untuk diterima, kan saya sampaikan tes kesehatan. Kan kita nggak tahu nih kesehatan saya di mana. Saya kurang apa kan bisa namanya tes awal, bisa di rumah sakit tentara, bisa di rumah sakit swasta. Di situ kan ada bisa ngecek mata, ngecek telinga, THT, kemudian ngecek bagian dalam, kemudian cek urin dan darah. Ya kan? Nah, itu kan bisa itu. Gigi itu kan bisa dilakukan tes awal yang prates lah. Nah, itu kekurangannya apa nanti kan bisa diperbaiki. Nah, baru bisa siap tempur di sana, pasti lulus kalau udah itu gitu. Yakin gitu ya. Ya, yakin. Karena apa? Ibaratnya gini, Mbak. Saya ini mau bertempur tapi barang saya siap semua. Pasti menang. Tapi kalau ada yang kurang ya segera perbaiki, pasti menang juga di situ, ya Mbak. Oke. Kemudian ada Saifuddin di Brebes. Kalau lulusan SMP, apakah bisa daftar TNI atau tidak? Minimal SMA sederajat ya. Ada SMK, SMA, MAN ya, SMA sederajat. Oke, gitu ya Pak Saifuddin ya. Minimal SMA, SMK sederajat, MAN juga ya. Oke, kemudian dari Pasar Batang ada Asrofi. Ini bagaimana kalau punya piagam karate terus daftar TNI? Apakah lebih mudah untuk mendapatkan nilai plusnya? Oh pasti nilai plus. Berarti itu ada prestasi. Contoh, terjadi nilai yang sama, tapi yang satu punya prestasi, yang satu tidak. Pasti kan kalah ranking. Namanya ada nilai plus tambahan tadi itu. Oke, baik. Nah ini dari Anom. Pak Danim tadi menyampaikan kalau gagap tidak bisa. Nah, gimana kalau misal tuh cedal tapi dia punya prestasi, apakah bisa diterima atau tidak ya? Terima kasih Pak Danim. Baik, kalau yang itu di dalam persyaratan belum ada, belum bisa. Secara umum gitu. Secara umum belum bisa. Nanti kalau punya kalian khusus, nanti ada seleksi tersendiri nanti. Oke, baik. Ya. Ada seleksi tersendiri ya, buat alumni yang ada di. Nanti ada peluang mungkin di apa yang IT dan sebagainya nanti kan ada kayak dokter itu kan ada tersendiri itu ya. Oke, baik. Ini terima kasih yang sudah masuk ke kolom komentarnya Facebook ya Singosari FM. Ada yang bergabung dari Avebi Naomi. Permisi Kak mau nanya, katanya sekarang batas umur dan tinggi badan diperlonggar.
benar atau tidak sih? Gitu katanya. Betul, tidak Iya. betul. Yang ngomong langsung Dandim. Oke. Nah lebih jelasnya lagi langsung ketemu Dandim di Kodim tuh. Dia pengen tahu nih, tolong jelasin kenapa aturan itu diubah. Oke, apa yang menjadi alasannya? Ya, jadi kita memberikan peluang yang besar bagi putra atau putri khususnya Brebes ya, itu kan seluruh Indonesia ya. Tapi yang dulu pernah ada banyak yang bagus tesnya, jasmaninya bagus, kesehatannya bagus, ya kan, akademinya bagus. Tapi kalah ranking, alokasi, sehingga dia tidak masuk. Tapi umurnya sudah lewat. Oke. Umurnya sudah lewat. Nah dari situ dia bisa mendaftar dengan adanya umur yang ditambah dilonggarkan lagi menjadi 24. Termasuk tingginya juga sama. Dulu ada yang lari bagus, tes bagus semuanya, tapi tidak memenuhi syarat karena harus 163. Nah sekarang bisa minimal 158. Karena kan masa pensiunnya kan yang dulu 53, sekarang kan 55. Jadi masih bisa di situ. Dan sekarang kan masa pensiunnya TNI khususnya Bintara Tamtama kan 53 menjadi 55. Jadi bisa di situ, Mbak. Ya, Pak Dandim, kita kan pengen tahu juga nih bagaimana sih cerita Pak Dandim mungkin juga sampai dengan sekarang ini menjadi seorang sosok prajurit TNI AD. Itu seperti apa? Oh. Jadi gini. Juga ini mungkin menjadi suatu motivasi buat adik-adik ya, pada generasi muda khususnya Brebes nih, pemuda dan pemudi Brebes. Adik-adik semuanya, jangan berkecil hati kalau kita orang kampung, orang desa. Pak Dandim juga orang desa. Rumahnya aja di Sragen sana dijepit 2 sungai. Kalau sungainya hujan meluap kanan kiri bingung kita kemana. Akhirnya kan naik ke rumah. Tapi saya punya tekad. Memang di keluarga saya tidak ada yang menjadi TNI. Sehingga saya waktu itu tanya kepada siapa, saya bingung. Saya tanyanya kepada siapa? Kepada kebetulan nggak jauh dari rumah kakak saya itu ada namanya Satuan 408. Sehingga saya bertanya kepada mas-mas yang prajurit 408, saya pengen jadi tentara itu, tolong dong ajarin saya, latih saya apa aja dan sebagainya. Akhirnya saya juga diajarin bagaimana lari, semapta, kemudian tes kesehatan. Saya dahulu sebelum tes saya tes dulu. Wah, aku kekurangannya di mana? Gigi saya udah bagus belum? Kan gitu. Darah tes dalam ya mengenai darah, air seni bagus atau enggak, kurang apa dan sebagainya itu. Kemudian mata, kan, kemudian terus THT. Nah, ternyata memenuhi syarat. Ada yang bilang, oh kamu bagus, itu peluangmu besar. Sehingga saya semangat karena saya udah mengukur. Jadi tahu, oh saya ada permasalahan di mana. Oh mata saya normal kok, ini ya normal, berarti semangat saya tinggi jadi lulus. Nah, tapi kalau tidak pernah dicek, ditanya dan sebagainya, begitu kita daftar, kita berarti ada yang kurang kan, ketahuannya kok jangan pas tes ketahuannya ya sebelum tes sudah disiapin. Oh lari saya kurang 12 menit itu cuma dapat 2.000. Akhirnya saya kejar itu Pak tentara yang main bola itu, akhirnya lama-lama lari saya juga kenceng juga di situ. Terus pull upnya cuma 4. Pak ini gimana 18? Kamu gantung aja, saya disuruh gantung terus sama Pak tentara. Akhirnya lama-lama bisa 18 juga. Nah, itu yang memberikan semangat saya. Akhirnya saya mendaftar dengan keyakinan saya, dengan bekal yang diberikan Bapak tentara waktu itu, ada prajurit 808, saya kan kebetulan orang Sragen. Kemudian saya sudah tes kesehatan saya, mulai dari THT, gigi dan lain sebagainya. Saya normal, saya sehingga semangat untuk mendaftar dan siap bertempur kemudian. Termasuk psikologi kita diajarin bagaimana menghitung. Kalau matematikanya bagus pasti menghitung gampang itu. Makanya belajar matematika di situ. Lebih banyak menghitungnya sih di situ tesnya itu. Ya, itu aja Mbak. Kemudian saya masuk tentara, kemudian masuk di pasukan tempur infanteri, kemudian direkrut Kopassus. Nah, saya 15 tahun di Kopassus. Kemudian sekarang ini adalah jadi Dandim di Brebes. Ya, begitulah ceritanya. Saya orang kampung. Bapak saya petani. Enggak ada, jadi enggak usah khawatir. Peluangnya besar, ya. Untuk Pak Sabah sendiri gitu ya Pak, apakah menjadi suatu harapan dan impian, cita-cita mungkin menjadi seorang TNI AD Pak? Cita-cita dan harapan saya adalah keluarga saya itu kan ada yang guru, ada yang rumah tangga, ada yang swasta.
ada juga polisi. Baik. Kakak saya ada polisi. Kok TNI nggak ada ya? Sudahlah saya mau TNI dengan semangat. Karena hobi saya olahraga. Begitu. Hobi saya bela diri. Akhirnya masuklah TNI biar lengkap, keluarga itu ada Polri-nya, ada TNI-nya, sinergitas. Sinergitas TNI Polri dari keluarga. Bahkan mertua saya pun juga polisi. Siap. Nah, polisi. Baik. Kakak ipar saya juga TNI kan gitu. Ya. Oke, baik. Ya, kita sapa untuk yang sudah turut bergabung di Facebooknya Singosari. Terima kasih buat Top FM Bungayu teman-teman, halo. Kemudian juga buat Era saja, lalu juga Elizabeth ini sudah diceritakan ya bagaimana Pak Dandim ini, Pak Sabto ini sudah memberikan suatu cerita yang pastinya membuat kita akan lebih semangat lagi ketika kita memantapkan mental ya menjadi seorang untuk bisa mengikuti pendaftaran seorang prajurit TNI AD. Baik. Dan sepertinya waktu sudah hampir memisahkan nih Pak. Gak kerasa sekali ya. Mungkin sebagai closing statement dan menjadi sebuah catatan untuk kita semuanya untuk di podcast selama kurang lebih 1 jam ini apa nih dalam hal rekrutmen TNI AD di tahun anggaran 2025 selaku Dandim 0713. Silahkan. Ya, baik, terima kasih adik-adik semua, para pendengar radio Singosari FM. Ya, ini kesempatanmu mengabdi pada negara melalui menjadi prajurit TNI AD tanpa biaya, kemudian juga dengan membuktikan semangat dan kemampuan kamu. Sehingga siapkan dirimu, pendaftaran TNI gratis, sebuah kesempatan emas untuk mengabdi pada Indonesia. Buktikan integritasmu. Bagi para pemuda-pemudi bangsa di saat ini, pendaftaran TNI gratis dan terbuka untuk semua, berjuanglah untuk kejayaan negeri. Selamat atas langkah besar menuju pengabdian dengan semangat juang yang membara. Mari bergabung menjadi bagian dari TNI yang mengayomi rakyat. Ini bukan sekedar pendaftaran, tapi awal dari pengabdian yang mulia, yang mana kesempatan langka untuk menjadi prajurit negara tanpa biaya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bila adik-adik semua masih bingung, mungkin kurang apa dan sebagainya, datangi aja Pandan Ramil atau kemudian Pak Babinsa, atau langsung ke Kuramil atau langsung ke Kodim. Siap. Atau nanti bisa ke Pak Dandim langsung juga bisa. Nanti saya berikan nomor saya 0812 282 199 11 0812 282 199 11. Nanti bisa bertanya langsung atau mungkin datang langsung ke sini. Kemudian daftarnya gampang, online. Nah, kalau udah online validasi, nggak ada khawatir. Validasi cukup datang ke Kodim, nanti kita bareng-bareng, kita siapin mobil, kita antar dan dampingi sampai selesai dan sukses pendidikan di Rindam. Adapun terakhir adalah TNI Angkatan Darat memiliki tekad dan komitmen yang kuat mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan rekrutmen prajurit TNI AD. Menjadi prajurit TNI adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dandim 0713 Brebes, yaitu Bapak Letkol Infantri Sabto Broto SMSI, yang sudah memberikan informasi penjelasan sangat luar biasa di tengah kesibukan yang ada, sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di sini, tentunya menyapa juga pendengar Singosari FM, khususnya untuk para generasi muda untuk bisa turut ya menjadi bagian dari di karir militer TNI AD. Ya, saya Rara Elsano mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi salam sehat selalu Bapak beserta dengan jajarannya. Amin. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo TNI. Bravo. 103.9 Halo Tari, baru pulang kerja ya?